Kemudian yang kedua ini saya ada contoh jalan tol ya, Dik. Ini salah satu jalan tol, kalau tidak salah di daerah Bandung. Nah, ini bisa dilihat ya, tantangannya banyak, Dik. Jadi misalkan ada kita mau bikin jalan yang itu membelah perbukitan gitu kan. Jadi bukitnya digali dulu. Nah, setelah bukitnya digali ini kan hasil galian ya. Setelah hasil galian ini selesai, apakah itu sudah langsung dibangun jalan? Tentu saja tidak. Jadi harus ada treatment-treatment tertentu ya, dia. Misalkan ini tanahnya potensi longsor, jadi harus ditahan dengan seperti ini. Nah, kebetulan karakter tanah di sini itu beda dengan di sini, makanya perkuatannya beda. Dan tanah yang sini tidak perlu pengaku batang sampai ke sini ya. Tidak perlu ada pengaku batang yang melintang jalan. Tapi di section ini dia perlu, sudah konstruksinya berbeda, kemudian diperkuat pula dengan batang-batang melintang. Jadi perkuatan uh, untuk konstruksi jalan itu beda-beda tergantung dengan jenis tanahnya seperti itu. Ini contoh jalan tol. Jalan tol kalau kebetulan dibikinnya di daerah yang rendah itu ditimbun dulu. Ini kan tanah timbunan ya. Tanah aslinya yang ada pohon-pohonnya ini. Nah, kemudian supaya tingginya smooth, tidak terlalu tajam perbedaan turun dan naiknya, jadi dibikin timbunan. Ditimbun dulu baru kemudian dibangun jalan di atasnya seperti itu. Nah, ini adalah proses pembangunan jalan tol yang memotong jalan desa. Ini jalan tol yang sana ini. Nah, ini sedang diuruk, sedang bikin timbunan, kemudian nanti akan memotong jalan. Akan tembus ke sini. Nah, ini proses yang sudah sampai ke tahap pengaspalan. Ini pengecoran sudah selesai, sedang proses pengaspalan dan merapikan lereng sepertinya. Oke, selanjutnya ada jembatan. Jadi ini contoh jembatan tidak terlalu besar. Ini model pelengkung namanya, jembatan beton. Ini model jembatan dengan udits atau dengan gorong-gorong. Ini aslinya gorong-gorong. Jembatannya juga kecil kan. Nah, ini tipe yang sudah pakai balok gelagar namanya. Gelagar beton. Nah, ini tipe jembatan gantung. Ini masih banyak kalau misalkan adik-adik mau jalan-jalan di sekitaran di daerah Jogja itu masih banyak. Di sebelah utara ada yang di dekat Golf Merapi itu ada, kemudian di sekitaran lereng puncak Merapi itu ada deh. Jadi memutari puncak Merapi itu ada dari daerah Magelang, Jogja, Boyolali itu ada semua jembatan gantung. Kemudian di daerah Bantul juga cukup banyak karena kan sungainya lebar-lebar. Nah, ini jembatan-jembatan yang besar juga ada. Ini juga pekerjaannya sipil. Jadi tidak hanya pekerjaan sipil itu tidak hanya jembatan-jembatan yang kecil seperti ini, tapi juga jembatan-jembatan yang besar pun sipil juga ini. Nah, ini contoh jembatan, saya kurang tahu di mana ya. Ini di Kukar. Ini setelah jembatan Kukar yang waktu tahun 2010 itu roboh, diganti dengan jembatan yang ini. Itu sebelumnya model jembatan gantung, kemudian roboh, dibangun kembali dengan model jembatan melengkung seperti ini. Nah, untuk jembatan-jembatan yang besar seperti ini sudah tidak hanya mementingkan sisi fungsional ya. Kalau yang jembatan kecil seperti ini kan yang penting bisa dilewati, bisa dipakai. Tapi kalau sudah jembatan besar seperti ini levelnya sudah proyek monumental. Nah, kalau sudah proyek monumental, itu sisi estetisnya juga jadi pertimbangan sendiri. Nah, ini kalau malam, Dek, ini lampu-lampu semua isinya kan. Jadi sisi keindahannya juga dipertimbangkan. Nah, ini juga. Nah, ini juga kan indah-indah ya. Jadi sipil tidak bekerja sendiri di sini. Ini ada arsiteknya. Nah, kemudian berikutnya infrastruktur jalan rel. Ini di Gamping posisinya. Jadi jalan rel ini adalah satu infrastruktur. Yang namanya jalan rel ini itu ada relnya, ada ini namanya batu-batu ini namanya balas, kemudian yang beton ini namanya bantalan gitu. Bantalan itu macam-macam, dulunya pakai kayu, sekarang pakai beton gitu gitu ya.
Jadi banyak deh, dari dalam satu infrastruktur, dalam satu objek ini itu ada banyak elemen gitu. Terus belum lagi kalau ada persimpangan dengan jalan kendaraan, jalan darat itu gimana, itu. Ini contoh yang di sekitaran daerah stasiun. Kemudian berikutnya ada pelabuhan. Nah, ini salah satu pelabuhan yang sibuk di dunia. Ini sipil juga ya. Jangan salah, ini pekerjaan sipil ini. Ini full sipil, sipil keairan malah. Jadi mulai mendesain area peti kemasnya, kemudian mendesain lintasan krennya untuk bongkar muat peti kemas, kemudian yang ini sandaran kapal itu sipil semua. Sandaran kapal itu kan harus didesain terhadap benturan terhadap kapal juga ya kan. Ada vendor namanya, kemudian ada untuk menambatkan kapal itu jangan sampai tercabut seperti itu. Itu sipil semua ini. Nah, ini Tanjung Priok. Ini ya, kalau terlihat ini ada pinjolan-pinjolan seperti ini. Nah, ini semua hal ini, elemen-elemen sampai yang kecil-kecil seperti ini sipil semua. Jadi gimana caranya supaya kren ini tidak terjungkit karena peti kemasnya terlalu berat. Nah, itu kan harus ada pondasinya sampai ke bawah sini kan. Ini pakainya pondasi-pondasi dalam ini tipenya. Kemudian beton ini harus setebal apa supaya menahan beban tumpukan peti kemas yang segini tingginya gitu. Itu harus didesain semua oleh sipil. Kemudian berikutnya ada bandara udara ya. Ini contoh Bandara Soekarno-Hatta. Jadi mulai dari sisi udara, ini seperti sisi udara, kemudian ini sisi penumpang, itu semuanya sipil yang membangun. Jadi mulai dari area pergerakan pesawat, kemudian runway, apron dan lain sebagainya, taxiway itu semua yang membangun sipil deh. Terus juga bangunan-bangunan yang di sini, bangunan-bangunan terminal, gate dan lain sebagainya itu sipil juga. Sampai ini tower ya, towernya juga itu sipil juga. Nah, ini yang bandara lebih besar skalanya, runway-nya, taxiway-nya, apron-nya, terminalnya, seperti itu. Dan ini juga harus jadi pertimbangan. Jadi dalam membangun ini sudah memperhitungkan sekarang spek pesawat yang ada itu pesawat tipe berapa, bebannya berapa, belum lagi nanti yang mau keluar ini pesawat tipe apa, beratnya berapa itu sudah harus dipertimbangkan. Jadi nanti ketika ini dibangun tahun 2010 misal, terus nanti direncanakan rilis 2015 ada keluaran Boeing yang besarnya 2 kalinya Boeing yang sekarang. Nah, itu sudah harus dipertimbangkan di sini ketika membangun. Jadi dalam membangun kita juga harus mempertimbangkan barang-barang apa yang nanti akan rilis di selama umur masa layannya bangunan gitu. Jadi kalau bandara itu kan kita rencanakan paling tidak 100 tahun. Jadi bandara itu direncanakan dalam 100 tahun bisa bekerja secara optimal. Nah, dalam jangka rentang waktu 100 tahun itu sudah harus dipertimbangkan pesawat-pesawat apa saja yang akan rilis gitu. Dan harus bisa tetap ditahan oleh harus tetap bisa dilayani oleh infrastruktur ini gitu. Nah, ini bandara deh namanya. Ini runway. Nah, ada kode-kode tertentu ya kalau diperhatikan ya. Di ujung-ujung runway itu ada kode-kode tertentu. Nah, ini misalkan, nah ini artinya apa nanti silakan dipelajari lebih lanjut di mata kuliah bandar udara. Banyak ini elemennya, ada runway-nya sendiri, kemudian rambu-rambunya ini ada artinya semua, angka ini ada artinya, ini ada lampu-lampu, ini ada artinya, ada aturannya juga seperti itu. Nah, berikutnya ada ini sistem pengelolaan limbah domestiknya. Ini gambar sketsa, ini ada rancangan untuk daerah Depok sepertinya. Daerah Kecamatan Depok Sleman. Jadi limbah-limbah dari rumah tangga dikumpulkan dalam satu septic tank gitu. Terus ini didistribusi ke sebuah bak yang lebih besar untuk satu komunal gitu kan. Terus nanti baru airnya yang bersih baru boleh dibuang ke saluran. Itu. Jadi ini sipil juga. Jadi sipil nggak cuma membangun rumahnya tapi juga membangun instalasi yang tidak kelihatan ini. Nah, ini
Kalau yang ini tadi adalah domestik dan komunal, levelnya ini levelnya sudah kota. Nah, di level kota ini punya instalasi pengolahan air limbah yang skala besar. Hebatnya besar-besar. Air limbah dari rumah tangga, air limbah dari pabrik itu masuk ke sini, dari satu kota dikumpulkan di satu instalasi, satu titik instalasi, kemudian pipanya pun besar-besar ya. Nah, kalau di Jogja itu ada Ipal Sewon, jadi kalau mau jalan-jalan ke sana